Halo, ketemu lagi bersama aku yang mana ini kita bertemu lagi di Kamiko Podcast atau Kampot. Dan ini kita bertemu dengan narasumber yang mas-mas yang sepuh di sini ya. Sudah sepuh, sudah menjalani cosplay itu sudah lama, apalagi maker seperti itu ya. Nah, dan ini kita akan mengobrol lebih lama lagi menelusuri seluk-beluknya sejarahnya Mas ini. Ya, penasaran kan kalian kan? Nah, pantengin terus di channel kita yaitu di acara Hello Wibu. Wi. Ini mungkin kalian belum mengenal ya, mungkin yang baru-baru belum mengenal, yang mungkinnya sudah cosplaynya sudah lumayan lama atau sudah 5 atau 6 tahun yang lalu mungkin sudah kenal dengan mas-mas yang tampan wes. Ya, terima kasih. Mungkin boleh diperkenalkan dulu untuk yang baru-baru ini mungkin. Oke, perkenalkan, nama saya Cliff, panggilan ya Cliff itu. Saya aslinya dari Blitar, bukan dari Malang. Jadi 2013 mulai kuliah di Malang. 2014 mulai pernah nyoba datang ke event di Jepangan, belum paham namanya apa, pokoknya datang sama teman gitu aja. Mulai tertarik banyak konten-kontennya di event. Baru 2015 nyoba cosplay sama buka pesanan temen sendiri, nyoba aja. Akhirnya pede dan keterusan. Ya itu Mas Cliff yang kalau kalian belum kenal itu yang baru oke Mas, gak masalah, yang baru-baru. Oke. Yang lama kalau gak kenal kebangetan trek kamu Iya. Ini sepuh ini sudah menggeluti perduniaan Jepangan itu sudah lama wes. Tapi harus tetap berjiwa muda. Semangat udah. Iya, semangat muda. Boleh boyokan. Oh iya, gak boleh boyok. Oh iya, hati boyok ya. Gak boleh. Pokok lek pas project pas tampil itu gak boleh kesel ya berarti ya. Nah, ini kan aku kan wis kenal sampai kan sudah lama dan lain sebagainya. Ya. Dan aku kenal Mas pertama ini kan cosplay. Pas cosplay itu FGO Ozymandias. Iya. Ozymandias. Aku kenal itu pertama kali, terus sampean iku kok dibuat PP di Mobile Legends salingku. Mobile Legends. Iya, aku ngecat sampean pas suwe sih. Suwe iya, si sampean si range si GM lah, si elit apa aku lupa. Aku pertama kali lihat cosplay sampean pertama kali itu pas itu. Pas itu ya. Sing bawa karakter itu sing bawa tongkat merah. Tombak itu ya, tombak apa tongkat? Itu tongkat emas biru kayak tanda tanya gitu, panjang, ada melingkarnya gitu. Oh iya, itu sih. Nah, itu pertama kali sing ketemu cosplay Firaun ya. Oh iya. Cosplay Firaun ya, Ramses 2 ya. Nah, itu pertama kali. Dan sampai sekarang ini kan berkembang. Aku menganggapnya ini berkembang. Berkembang ini dari cosplay, kemudian itu maker, kemudian itu perform dan lain sebagainya. Nah, ini akan meriset, ini masa sejarah ya pakai. Mungkin kok bisa masuk ke Jepang sih, ini Jepang dulu ya. Kok masih menyukai Jepangan itu mulai dari kapan? Menyukai mungkin 2015 itu mulai menyukai. Kalau coba-coba aja 2014 akhir itu udah mulai nyoba. Ke Mall MX dulu sebelum Transmart. Oh iya, MX namanya iya. Namanya eventnya Utsuru ya. Utsuru. Oh iya, Utsuru. Bukan Utsuru itu dulunya. Itu saya 2000-an sih ya, 2014. Utsuru 2 itu yang di Mall di Noyo City itu ya. Enggak salah. Kayaknya. Oh iya, kayaknya ya. Setahu waktu itu belum ada angkanya, cuma Utsuru gitu aja. Oh iya. Seingatku mas bulan November tanggal 14 atau berapa itu. Oh iya benar di MX benar. Oh. Itu awal-awalnya itu. Asik keterusan aja. Sampai keterusan. Terus itu mungkin pas pas Mas Cliff ini cosplay kemudian
Kemudian ada Kak, pertama kali itu kayak yopo ya nervous lah apa gimana, apa pengalamannya itu pas pertama kali cosplay gitu. Nervous itu udah pasti, Hmm? cuman tak rasain itu gini aja. Waktu tampil di panggung itu rata-rata nervous itu tepat sebelum tampil. Ketika di atas panggung itu udah kayak los aja. Hmm. Cuman mau naik itu berasa banget kadang nervousnya. Ketika di panggung ya udah berasa kayak panggung milik sendiri ya gitu. Oh, berarti memang pertama kali itu memang ada nervousnya berarti ya, memang Pasti ya. pasti ada. Walaupun yang apa udah lama pasti ada, dikit-dikit pasti ada. Itu cuman di awal sebelum naik, mungkin terkait kurang kesiapan apa kira-kira kayak gitu. Aman nggak kostumnya apa gimana. Ketika di panggung itu udah los, udah nggak nervous. Yang tak rasain kayak gitu. Terus itu kan cosplay maksudnya menampilkan juga, kemudian cosplay juga. Ini juga cosplay juga sama misalnya kayak cosplaynya Kak, misalnya kayak cosplay kemudian kayak ikut lomba tapi tetap cosplay gitu, pernah Kak? Pernah. Itu ya buat santai-santai pernah sama teman proyekan gitu pernah sih. Kalau aku cosplay tuh ada beberapa alasan. Tiap cosplay bisa beda-beda, tiap cosplay karakter tertentu bisa beda. Ada yang keperluan buat ngisi perform sama komun kayak gitu. Ada yang emang dipakai buat lomba. Ada emang buat lomba tapi nyantai, sekedar eksis saja gitu. Ada emang nggak lomba ya eksis saja, maksudnya ya nyantai sama nikmati event sama cosplay gitu aja. Mungkin ibaratnya cosstreet mungkin istilahnya. Oh iya cosstreet. Cosstreet. Hanya cosstreet ada yang dilombakan, ada yang nggak dilombakan. Nah, ya. Oke, ya namanya cosstreet kok cosplay gitu kan kayak catwalk gitu kan, tapi kan ini kan cosplay gitu kan. Oh iya cosstreet namanya, lupa. Tiga kategori kan yang kita ingetin, cosstreet, coswalk sama cosplay competition. Tiga itu. Oh, oke. Ya saya tiga yang ini aku kan ini kan mulai cosplay kan, kemudian awal cosplay kemudian sampai keterusan sampai terus sampai sekarang kan juri juga berarti ya. Pernah ya. Nah, yang ini kan ada tiga tadi, yang tadi ada cosstreet, ada coswalk sama coscom ya kayak. Ya, coscom. Ini kan aku kan pernah menanyakan di narasumber lain, misalnya dari Mbak Wika atau dari Mas Erlangga. Ini mungkin pendapatnya Mas Cliff itu penilaian itu ya, menurut itu kayak apa sih cosstreet? Gue menurut Masnya apa sih itu coswalk sama coscom itu apa? Coswalk itu lebih mirip banget sama fashion show, catwalk. Kurang lebih kayak gitu. Fokusnya ke kostum sama peragaan kayak gitu. Jadi kayak penguasaan panggung pasti, durasi penampilan biar maksimal effort istilahnya pamer kostumnya biar maksimal. Jadi jangan terlalu sebentar, jangan berlebihan juga. Yaitu sih kuasai panggung, tampilkan pose kalian, karakternya. Kadang akhir-akhir ini kan banyak yang campur aduk antara coscom sama coswalk. Nah, kadang kan terlalu lama di coswalknya, seakan-akan mirip dengan coscom. Ya kalau coscom itu benar-benar ada story-nya, koreonya, ada BGM yang dikerjakan, se-effort itu. Kalau aku itu awal cosplay itu, ini bener awal cosplay, niat saya itu cosplay buat perform karena saya suka bikin story-nya, koreonya, BGM kayak gitu. Asik di prosesnya. Walaupun eksekusinya nanti banyak kendala, nggak bisa 100%. Rata-rata yang pernah tak perform itu nggak bisa 100%, pasti ada aja kendala. Ya untungnya yang tahu kan cuman pemainnya, jadi yang penontonnya mungkin nggak tahu, jadi dianggap lancar-lancar aja. Untungnya itu. Oh, berarti kan aku baru ngeh kalau misalnya Mas Cliff ini kan sering tampil kan, maksudnya sering tampil di lomba Aku
aku belum pernah lihat Coswalk sih, tapi lebih lihat itu dan sering melihat itu Koskom. Koskom, Ya kan? Oh alah, berarti kan berarti suka pertunjukan berarti ya? pertunjukan Ya kan? suka. Ibaratnya ada rekamannya bisa ditonton ulang-ulang buat evaluasi ke depan, atau yang udah menikah ada anak, oh nah ini bapak dulu pernah tampil ya kan. Ikle bapakku le, Jadi karena ada rekaman digital jadi bisa tahan sampai lama gitu. Iya. Iya, apa? Sisa digital itu sing apa? Rekaman digital itu sing api-api kan Ya. tapi kan ada juga sing Seleksi dulu, jangan lupa diseleksi. Iya, iya. Seleksi. Soalnya serba digital itu dihujatnya bisa tahunan lama. Nah, Jadi berbijaklah dalam memilih yang mau diupload. nah, bener Ance memang aja lek pas ada sih Mas ya cosplayer atau yang lainnya. Iku mungkin belum pernah apa kayak memfilter suatu tindakan itu ada yang bisa dan yang tidak. Ya. Jadi kan misalnya iki aku ya, drama lah, contoh drama. Beda dengan sing kayak sampean menapa posting Koskom sampean itu beda. Jadi kan sing drama diposting, padahal itu kan aib gitu kan. Ya, itu kan ya sejarah kan memang rekam digital kan seperti itu kan, pilih-pilih seperti itu kan. Wis parah aja memang. Nah, selain itu sing di media apa kok media sing Mas sampean tampil kemudian itu langsung upload di media YouTube atau di Facebook misalnya atau yang lainnya. Di Facebook pernah, di YouTube pernah. Misal kok perform itu yang perform, misal aku lomba perform rata-rata itu videonya diupload ke YouTube-nya Cosmo. Kan aku tergabung dengan Cosmo. Cosmo juga, oh iya. Membernya Cosmo. Diupload ke situ. Jadi bisa apa? Bisa kalau mau nonton bang bisa anda situ. Oh. YouTube-nya cosmo.mlg. Yes. Tonton ya, Tonton. Siap. Link di bawah. Boleh. Oh, berarti sampean enggak post ya untuk pribadi ya maksudnya di Facebook di Facebooknya sampean atau di IG sampean langsung post langsung video sampean enggak ya? Berencana ke channel pribadi juga. Channel cuman pribadi. Belum udah ada sih, cuman tak isi dengan pernah nih satu kali ngevlog itu waktu event Clash 2018. Itu ada. Itu ngevlog temanku yang ngerekamin, yang ngedatin, yang ngerekamin sama ngeditin, aku yang disuruh post tuh ada di YouTube ada. Berarti vlog tentang Clash zaman itu ya sing Ya, zaman itu pernah. Oh alah. Oh ya, balik lagi sih, balik lagi kan. Fokus lagi. Jadi kan Coswalk sudah, Oke. Koskom sudah. Yang satu lagi tuh apa namanya? Cosstreet. Cosstreet, sepahamku ya Cosstreet itu ya sekedar datang ke event dan mereka bercosplay. Ya sudah, itu Cosstreet. Tapi ada beberapa event yang dijadikan lomba juga. Nah, aku bingung gitu. Yang kalau penilaiannya memang aku bingung. Maksudnya kriterianya apa aku juga kurang paham. Cuman pernah ada gini. Jadi panitia atau ngejuri ngelihat karakter yang mereka itu banyak diajak foto. Nah, itu jadi penilaian, jadi nominasinya. Itu pernah ada di Malang sini pernah ada. Dan temanku sendiri, teman Tulungagung ada. Oh, berarti memang ini yang menurut Mas ini kan dari banyak yang difoto. Mas minta foto, Mbak minta foto. Terus ada juga yang dari jurinya sendiri itu melihat, oh ini cosplaynya api, oh ini sing biasa yang coaster kan. Biasanya yang setauku yang paling interaktif sama pengunjung. Oh, berarti komunikasi berarti ya, lebih ke komunikasi. Ya, aktif ya, komunikasi ya, foto-foto itu kan termasuk interaktif juga, interaksi juga. Jadi nanti ditempelin stiker, ada yang kayak gitu, pengunjung yang mau milih sendiri. Itu pernah 2 tahun lalu kalau nggak salah di gedung hotel apa itu, Atria atau apa gitu pernah. Oh, di Malang berarti. Ya di Malang pernah. Jadi pengunjung dapat stiker kecil buat ditempelin ke kertas kosong de cosplayernya, pernah. Walah, kok aku gak tahu ya kok ya. Soalnya kan aku tahu kan Coswalk, Koskom, terus yang di mana di event Tulungagung itu loh. Apa namanya? Cosdet yang Cosdet, di kan kemarin tuh iya. yang saya juri juga waktu itu. Iya, Cosdet itu. Cosdet ya. Itu
Itu baru. konsep baru sih. Baru itu kan aku wis lihat oh gini ya ternyata oh ya apa ya gitu loh. Wah, parah jadi memang. Menarik. Dan itu setiap nanti kalau pas event ini kan setiap tahun-tahun ini kan ada lomba lagi yang baru yang gitu kan tuh. Jangan menarik aja nih. Emang Itu tergantung seberapa kreatif yang EO-nya. Buat event seberapa kreatif. Ya ibaratnya kalau yang kosnya tadi menarik kan. Walaupun berat syaratnya ya kosdet yang jomblo kan kasihan gitu loh, gak bisa ikut ya. Harus mencari dulu ya. Iya sih itu Pak. Ya, wis ikut kosdet tapi gak ada pasangannya itu loh Pak. Syarat yang paling berat itu. Udah dapat lancar. Kalian merasakannya kan? Iya lah, pasti. merasakan lah. Sabar. Nah, ini kan ya memang mengenai event lomba-lomba event kan banyak. Ya, mungkin kayak itu kan sehingga aku terbaru itu kan kosdet itu kan. Ya, kosdet. Nah, ini menurut Mas Cliff-nya dari keluar mungkin pas setiap event-event yang mungkin Mas Cliff kunjungi dulu sampai menjadi juri yang di event-event itu mungkin gak ada merasa keluhan atau misalnya ya apa sih kok ngene iki mungkin dari cosplayernya atau dari eventnya atau sampai bandingkan yang dari dulu sampai hari ini. Banyak keluh kesahku gitu ya waktu di event. Aku kadang agak kurang sensitif sama kekurangan kadang ya. Soalnya apa? Ketika event aku lebih fokus ke menikmatin aja. Jadi kayak yang kurang-kurangnya itu kadang nggak terlalu tak pikirin. Cuman kalau keluh-keluhannya mungkin apa ya? Yang sering itu soal kebersihan sih mungkin. Kebersihan sama nih kalau aku sebagai cosplayer tempat gantinya. Kadang tempatnya event venue di sini tempat ganti di mana kayak gitu. Jaraknya kayak gitu. Cuman rata-rata yang pernah datangin aman-aman aja. Mungkin ini salah satunya perbedaan suhu. Ibaratnya satu indoor, satu outdoor. Kalau outdoor pasti keluh kesahnya panas ya kan, atau hujan. Pernah kan ngalamin hujan aku perform hujan itu pernah. Diterusin performnya sama teman-teman kamu biar apa dramatisir wes totalitas aja. Okay. Ya. Nah kayak gitu pernah. Kalau indoor mungkin panas gitu mungkin. Cuman amannya nggak kehujanan. Ada yang panas, ada yang dingin juga. Tergantung itu sih seberapa besar kapasitasnya. Kalau kapasitas besar tapi pengunjungnya padat kan ya gerah juga. Kayak gitu. Benar. Fleksibel aja sih. Oh, berarti keluh kesahnya mungkin dari tempatnya ya. Misalnya tempat ganti cosplay gitu kan. Kan soalnya kan ada yang terbuka dan ada yang maksudnya kayak misalnya di hotel ya. Wah, kalau di hotel di mall gitu kan. Di mall. Tempatnya kan misalnya untuk ganti kostum itu kan misalnya orang yang keluar masuk itu kan mudah. Jadi itu kan takutnya orang yang ganti itu kan takutnya ada yang malu atau enggak gitu loh. Gitu juga. Kalau itu ya seberapa pede kalian aja sih kayak. Aku pernah kapan lalu kejadian berapa tahun lalu ya 2 tahun kalau nggak 3 tahun lalu itu di Surabaya di Gedung Pemuda kan ada ruang ganti toilet lah di bawah. Ngantri saya di depannya toiletnya tiba-tiba ada satu orang masuk hutau. Kaget dong, belum pernah ngalamin dong. Iya. Ya kan, aku belum pernah ngalamin situasi apa yang harus saya lakukan. Gitu. Mau ngecek ya kan nggak mungkin pasti laki-laki lah cross dress kayak gitu. Cuman mungkin keluh kesahku cuma satu waktu dia di situ. Waktu sama-sama nunggu aku nengok ke bawah, oke. Mungkin lain kali buat mas-masnya, mas dress nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman bulunya dipotong dulu ya atau pakai stoke. Iya. Itu ya. Soalnya ada temennya datang manggil dia gagah banget namanya gitu. Perkasa banget, Bambang atau apa gitu. Kan kaget, nggak salah, cuma saya kaget aja gitu. Biar yang lain nggak kaget ke depannya. Iya, kan banyak ya nama itu sing cosdress ya kan, sing cosplay sing jadi laki-laki jadi perempuan dan perempuan jadi laki-laki itu wis banyak lah seperti itu ya. Walah, tapi aku pernah Mas ya, maksudnya
pernah kayak bisa ganti cosplay ya kan. Aku belum tahu ya, masih kan yang orang yang cosplay itu sudah ganti dari awal pertama, kemudian yang kedua itu ada yang sudah make up tapi bajunya belum ganti sama sekali kan, ganti di tempat ganti, terus juga sama belum make up dan belum ganti sama sekali, itu yang ketiga. Yang takutkan itu adalah yang ketiganya. Kenapa? Yang belum make up ready sama sekali. Belum ready sama sekali. Kemudian kan aku belum, maksudnya kan pas mungkin aku pengalaman datang ke event ya, dan tempat untuk ganti cosplay itu kan ada yang tertutup banget dan ada juga yang bisa dimasuki orang-orang kayak pengunjung atau gimana kan, terbuka, ada yang terbuka, itu nggak ketat gitu, nggak ada pengawasnya. Nah, nggak pengawasnya. Takutnya aku bayangkan ya, mungkin aku pernah di event di mana itu, waduh kok fotografer kok bisa masuk keluar dari tempat ganti cosplay ya, takutnya kan ada sih yang ganti baju kemudian dilihat gitu loh. Aku takutnya gitu. Itu resikonya. Nah, itu pengalamannya Masnya itu memang ada bukan? Kalau bebas maksudnya bahkan bukan cosplay masuk itu kayak pernah ada, cuman kalau sampai kasus kayak itu tadi, misal di foto waktu momen ganti baju apa kayak belum pernah tahu. Mungkin orang lain mungkin di luar kota atau mungkin ada kasusnya, mungkin ya aku juga nggak tahu. Kalau aku pribadi nggak pernah. Sama ini tak lihat semakin kesini bandingin aja ya zaman dulu sama sekarang. Nah iya bener. Kalau dulu mungkin awal aku cosplay itu sampai sebelum covid lah, banyak yang make up pakai kostum itu di venue. Oke. Nah, ada juga yang pernah udah make up ke venue tinggal ganti baju. Nah, mendekati sekarang udah banyak ojek online, entah yang pakai mobil atau motor, itu jadi orang banyak rata-rata yang udah ready, bahkan dari rumah baru ke venue udah clean, udah ready. Rata-rata itu lebih simple sih, lebih nggak merepotkan di venue, soalnya udah ready. Mungkin di venue kalau selesai tinggal ganti aja kan, lebih efisien kayak gitu. Rata-rata lihat gitu, dan emang bagus, kecanggihan teknologi benar-benar dimanfaatin kayak gitu. Oh iya, berarti memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan, tadi kan lebih cepat dan efisien gitu kan. Efisien. Soalnya kadang-kadang kalau full di lokasi kadang ya ribet buat kita sendiri juga gitu. Andai kata ternyata cosplaynya banyak yang ganti di sana, semua makeup dan lain di sana, kan dari segi kebersihan mungkin sisa-sisa tisu atau lain itu beresiko tinggi ya kan. Mungkin waktu make up kesengkol karena keramaiannya kan, banyak resiko kayak gitu. Jadi rata-rata banyak yang kita lihat udah make upan dari awal, ke sana tinggal mungkin pakai kostum yang armornya atau apa kayak gitu. Apalagi kalau kostum kain dari awal kan lebih gampang makanya. Bahkan buat nge-grab, buat perjalanan ke venue kan lebih gampang kayak gitu. Oh gitu, oke. Tapi ada juga ya Mas, yang selain yang 3 tadi yang menurut Masnya juga, dan ada juga itu gini, yang setelah kita ganti ya, ada mungkin orang yang cosplay atau yang di dalam itu mungkin biasa, tapi bagi pengunjung, agak saya pengunjung, tapi aku lihat tempat masuk, gak sengaja masuk ke tempat ruang cosplay itu kan kotor, maksudnya kayak ganti ke tisu, kayak tadi itu tisu banyak, kemudian ada juga tempat foto yang tempatnya itu setelah selesai acara itu kotor gitu loh. Takutnya kan ada sisi cosplay yang jelek di mata publik. Paham. Cosplaynya nih gini gitu kan. Ini menurut Mas Cliff gimana menanggapi seperti itu? Itu lebih ke kesadaran mereka sendiri. Gini, ada dua pihak, antara pelakunya atau pihak panitianya. Soalnya gini, kalau aku pribadi aku suka tak bersihin sendiri. Ibaratnya saya datang bersih, keluar juga bersih. Ya kan. Tanggung jawab sendiri lah, kesadaran sendiri. Sama pernah ada kejadian di Blitar gitu, kan udah terbiasa gitu, punya aku tak bersihin, ada yang punya orang lain aku tak bersihin juga, ada panitia datang
ketepakan pas-pasan ada panitia masuk orang ganti bilang, oh nggak usah mas, nanti dibersihkan lah. Jadi bisa saja kebersihannya datang dari diri sendiri atau dari tanggung jawab panitia. Takut lah, kalau aku pribadi takutnya kalau panitia terbiasa ngebersihin, emang nggak masalah, mereka kan ada etikat baik buat jaga venue bersih. Takutnya kalau dari aku yang pengunjungnya cosplaynya ini terbiasa, jadi nggak ada inisiatif buat bersihin. Lebih baik sama-sama, walaupun panitia ada inisiatif buat ngebersihin kayak gitu, kita juga kalau bisa ikut andil gitu. Biar sama-sama lebih baik. Ibaratnya kalau yang ngebersihin cuma 1 orang sama dibanding 2 orang kan lebih maksimalnya 2 orang gitu. Bener. Kan sama-sama seni semua, yang punya venue juga suka gitu, berarti kan merawat venue-nya. Oh iya benar. Jadi lebih baik itu kita sadar diri, maksudnya sadar diri. Kemudian mungkin masya panitia itu, mas nanti tak bersihkan, tapi tetap kita mengutamakan sadar diri dulu gitu kan mas ya. Ya kan bisa jadi contoh orang lain juga gitu. Oh alah, seperti itu. Oke wes. Itu memang kita sebagai, ini pendapatnya Mas Cliff memang seperti itu, yang mana kebersihannya memang diutamakan. Memang setelah kita harus. Sebelum perform atau setelah perform, sebelum perform kemudian setelah perform itu diutamakan kebersihan. Bersih lah, mesti kadang meninggalkan jejak apapun lah. Bagi saya itu udah batas minimal. Batas minimal. Oh, minimal bersihin punya sendiri aja wes. Nah, itu minimal loh ya, bukan maksimal loh. Udah minimal. Belum maksimal loh ya. Maksimal itu wis ngrisi sak panggung, bongkar speaker lah, gimana. Kemaksimalan dia. Beda ngelembur kalau itu. Ngelembur jadi. Nah, ini kan selain cosplay juga Mas Cliff kan juga sebagai maker, ya kan? Ya, maker itu macam-macam, mungkin dari Eva Foam lah, atau misalnya dari karakternya bisa macam-macam atau cuma fokus satu saja. Macam-macam sih, selama bisa referensi bisa ya udah. Berarti gak selalu punya spesialis. Misal contoh ada si maker A itu spesialis di Kamen Rider khusus, mesti sudah keahliannya di situ. Ada juga yang ke maker B itu keahliannya di kostum kain, misalnya seragam lah, atau yang magicka yang seperti itu, yang propertinya itu lebih ke kain daripada properti yang di Eva Foam kayak tongkatnya dan sebagainya. Oh, berarti semuanya Mas Cliff ini sembarang kalir ya berarti ya? Selama bisa aja sih, selama bisa tak jalanin. Selama bisa gitu ya. Nah, ini sudah mulai maker sebagai pembuat itu sudah berapa lama? Kalau aku kan fokus ke jahit itu udah lama, bahkan dari SD udah mulai coba-coba jahit. Tapi kalau maker itu semenjak di Malang. Tahun 2015 awal cosplay itu bikin topeng 1000 umat, topengnya Kaneki. Oh iya, ya, tahu kan Anda? Itu ya, ibu psikopat istilahnya. Ibu psikopat lah zaman itu. Itu bikinin punya teman satu kelasku, dia cosplay. Belum dibayar pakai uang, dibayar pakai sarapan di kantin 3 kali. Semua kelas? Semua kelas buat masker Kaneki? Sama kelas gimana? Maksudnya satu orang ya maksudnya? Satu orang apa semua kelas? Oh, satu kelas. Maksudnya teman sekelasku. Oh, alah tak kira semua kelas itu pakai kostum Kaneki. Kayak ya salah, aku salah mendengarkan. Oh, jadi waktu awal cosplay itu yang nemenin barengan tuh juga teman kelasku juga. Jadi ada 4 orang termasuk aku. Awal cosplay di event JJD 2015. Zaman di mana? Eventnya di UMM. UMM ya. Dom itu UMM. Pertama kali. Banyak pengalaman terjadi. Kunci motor hilang. Ternyata ketinggalan di kosan motornya temanku. Jadi ban depan kan gak kunci. Diangkat ban depan, digotong terus sampai ke pos satpam.
dititipin dari situ, besok paginya baru sana buat ngambil. Oh, terus Salah satu pengalaman. oh alah ya. Oh berarti pas mau berangkat ke JJD itu berarti gak dikunci ya? Si kunci ini pengaman itu ya? Gini, waktu mau balik itu kuncinya tuh masuk ke kantongnya jaketnya temen, kebawa ke kosan pulang duluan gitu. Oh alah ya masalah. Dicari-cari besoknya ketemu di jaket ternyata. Alah, berarti PDH itu kan kudu ninggal berarti ya? Ya enggak. Jadi senang-senang bersama, menderita bersama. Oh iya, artinya seenggaknya kan ada kenangan yang diingat gitu loh ya. Kenangan. Meskipun itu memalukan tapi seneng lah gitu kan, maksudnya seneng menderita kan, bukan masuk beda dengan yang ada istilah masokis. Oh gue sedang enggak keseruan aja, lebih kesenangan gitu kan. Nah ini kan Mas Living kan sembarang karir buat kostumnya bos, dari armor, pakaian dan lain sebagainya juga. Nah gini, mungkin ada perbedaan Mas, kan sekarang ini kan lebih banyak yang disewa. Ada yang jual di online di luar negeri, sama juga ada yang sudah kayak misalnya cosplay yang dulu-dulu yang punya kostum banyak kemudian disewakan. Sama ini mungkin perbedaan itu, kemudian sama juga perbedaan dengan orang kayak sampean buat sendiri. Maksudnya dari langsung makernya gitu. Bedanya apa? Bedanya ya. Rata-rata mungkin dari kualitas saja. Kualitas. Kalau barang jadi kan berarti itu produk massal. Oke. Misal kalau beli rata-rata kan datang dari Cina, berarti kan produk massal. Banyak komplain dari teman-temanku yang di display foto itu bagus, ketika datang kualitas bahannya kurang, tapi detailnya bagus, tapi kualitas bahannya kurang. Kan ada grade-nya juga, grade yang bawah sampai grade atas juga ada. Nah, itu iya sih. Ya realistis aja, ada budget, ada hasil lah gitu. Oke. Realistis aja sih kayak gitu. Kalau maker itu gini. Kadang-kadang kalau online tuh kendala ukuran. Oke, kendala ukuran. Kalau ke maker langsung biasanya kan diukur langsung, bisa lebih fit body. Kayak gitu. Proporsinya lebih pas biasanya gitu. Kalau kualitas dari maker itu tergantung makernya sendiri, kan tiap orang beda. Kalau online kan paling yang ngedesain ada satu perusahaan, bawahnya yang ngerjain pegawainya yang ngerjain. Desainnya tetap dari satu orang. Kalau maker kan yang ngedesain, yang ngepola itu kan pribadi maker itu sendiri. Tinggal dilihat hasil sebelumnya aja, cocok atau enggak. Cocok ya udah. Oh gitu, berarti memang ada perbedaan dari yang sudah beli atau yang dulunya beli kemudian disewakan sama dengan orang yang bikin langsung dari ke makernya gitu kan ya. Oh mungkin aku sih bingung tentang grade-nya ya, yang misal aku tahunya itu kan ya sekarang itu katanya di Shopee kan juga menjual banyak kostum cosplay, tapi lebih cosplaynya ini mungkin yang universal, misal contoh baju seragame anime Boku no Hero Academia. Terus itu yang kayak seragam olahraga sing Blue Lock atau di mana mesin sepedaan itu banyak itu kan. Tapi kan gak jarang itu kan, maksudnya aku mau beli, kemudian gak tahu grade-nya ini bagus apa enggak sih, kan tergantung pada rating orang yang contoh di Shopee kan di rating. Tapi pas datangnya kok gak sesuai ekspektasi gitu kan. Itu gimana? Maksudnya ini dari kualitasnya apa gimana gitu? Kalau itu lebih ke telitian aja sih, dilihat reviewnya aja di komenan bawahnya. Sama itu kan juga salah satu resiko beli online. Resiko tadi, juga. Resiko beli online. Kalau misal rata-rata banyak yang saveku itu kayak olahraga atau kostum simpel tadi, soalnya kan selain pasar juga. Misal pasarnya seberapa yang peminatnya, misal kayak kostumnya Boku no Hero yang seragamnya biru, itu kan universal. Misal satu seragam nanti bisa dipakai beberapa karakter kan, tinggal ganti wignya, ganti make up kayak gitu kan, mirip semua. Kalau itu kayaknya tergantung pasar yang jualan itu sih, makanya ada barangnya.
Apalagi kalau seragam kan simple gitu, beda kalau yang rumit-rumit kayak gitu, berarmor atau apa kan beda. Oh, gitu. Berarti ada yang namanya itu kudu teliti ya maksudnya ya. Berarti kita lihat misalnya Teliti aja. kritis, kemudian ini kudu siapa sih dicek sih sebelum beli itu kita cek terus sampai nemu titik temu yang mana itu kita mau beli gitu kan ya. Yang biasa misalkan ukuran tinggal lihat aja di situ referensi ukurannya pakai ukuran internasional atau nasional kan beda. Yang internasional biasanya satu tingkat ukurannya daripada yang ukuran nasional. Nah itu ya apa itu mas? Ibaratnya kalau di Indonesia L pakai ukuran luar berarti biasanya apa XL lebih besar. Jadi kalau mau beli L tapi pakai ukuran luar beli yang satu di bawahnya. Kalau di sini L berarti yang pakai ukuran luar S mungkin bawahnya kan ya. Oh berarti Turun satu tingkat kalau pakai ukuran Indonesia. Setahuku itu rata-rata gitu. Seperti itu. Beda-beda satu tingkat. Itu mungkin karena apa kok misalnya kok dari internasional contoh S. Ya, kemudian di Indo itu apa namanya kok jadi L. Itu kenapa Mas? Mungkin karena rata-rata ukuran orang di negara tersebut atau ukuran rata-rata orang yang pakai standar. Misal di Indonesia rata-rata ukuran L segini ukurannya misal. Lah, di luar sana mungkin rata-rata ukurannya segini. Pakai standar tengah-tengahnya mungkin L gitu. Itu sih mungkin rata-ratanya aja. Oh, berarti rata-rata orang yang memakai gitu berarti ya. Ibaratnya rata-rata tinggi orang Indonesia, terus rata-rata tinggi orang Amerika atau Rusia kan beda tinggian mereka. Iya benar berarti kan gitu. Lebih kasarnya kalau di luar itu kan tinggi, berarti kan lebih kayak contoh L kok yang di Indonesia nanti di S lebih kecil gitu kan. Oh iya sih luar. Ibaratnya kayak di Indonesia rata-rata orang dewasa pakai ukuran sepatu 42 atau 43. Kalau di luar mungkin rata-rata ukuran 42 43 itu ukurannya remaja mungkin. Tapi dewasa mungkin bisa lebih lagi. Lebih tinggi lagi berarti ya. Walah, aku ya bingung ya soalnya pernah beli apa barang di luar negeri, apa pakai gimana kok gedean gitu maksud gitu loh. Ala gara-gara itu. Nah juga ini kan mungkin ada fenomena yang namanya ini kayak samain pas coswalk ada yang dipakai apa cos perform atau pas kelompok itu pas samain juri itu kan mungkin ada yang kayak misalnya sing cepet lah, kemudian kelamaan lah kayak gimana itu ya apa Mas? Selama menjuri. Kalau itu gimana ya? Itu sebenarnya kalau dari pandangan panitia mungkin saya aja sebagai juri. Kalau saya pribadi mungkin nggak masalah. Mungkin kalau mungkin gini, mungkin penilaian saya mungkin kostum, pose dan ada performnya dikit. Ya, tapi yang dominan itu pose sama kostum. Mungkin pas ada peserta yang performnya lama gitu. Ya berarti yang kelebihannya tadi nggak masuk penilaian gitu. Oh, dari saya mungkin oke nggak masalah kamu panjang banget gitu. Tapi dari saya ya nggak masuk nanti. Ibaratnya ya terbuang sia-sia. Cuman kalau pesertanya menikmati ya nggak masalah. Cuman jangan berharap kalau performanya panjang bisa masuk semua itu. Kan ada aturan juga, misal 30 detik tampilnya, kalau berlebih kan sisanya itu kan nggak kenilai jadinya. Oh. Atau bahkan di juri lain atau aturan lain bahkan minus mungkin kan nggak tahu juga. Bisa saja ada resikonya. Lah berarti apa ya? Kan ada yang cosplayer yang juri cosplayer itu malah memberikan contoh ya. Ada cosplayer itu yang sing kayak atraksi sampai merusak panggung, ada merusak. Pernah tahu. Itu sampai ada yang sampai di minus gitu loh maksudnya. Penilaian itu memang ada ya? Ada. Kan ada juga kasus yang itu injek speaker di depan panggung. Dia nginjek dan buat ke depan. Lah waktu itu kan masih panas-panas. Aku ikut the event suruh kan salah ya. Oh iya ya. Cosplay.
Oke, aku nampilin pose-pose peragaan. Habis itu mau ngikut gerakannya, terus tak stop. Jadi kakiku mau nginjak speakernya, tak stop. Terus tak pakai gini. Maksudnya buat nyontohin, jangan lakukan itu. Oh, jadi ada kodenya berarti ya. Oh iya. Pesan moral gitu, menyampaikan pesan moral. Tak sisipin enggak gitu. Oh alah. Jadi urusan tampil perform, tampil pose crosswalk performnya selesai, tak kasih pesan-pesan itu. Alah. Kan jadi ikonik di mata orang gitu. Iya, kan soalnya kan sudah kayak merusak properti dan lain sebagainya kan gak baik gitu loh. Kalau menurutku stay to the rules. Oh, stay to the Sesuai rule. aturan aja gitu. Jangan sampai berlebihan. Nah, tapi kan ada juga yang mana itu kayak cosplayer yang sudah saya kenal, kayak misalnya sama juri, aku cosplayer, Ya. aku ikut lomba. Berarti kan aku kan kasarnya aku sudah riset, oh berarti penilaiannya Mas Cliff iki seperti ini. Berarti aku kudu kayak pakai kostum gini gitu gimana menurut Mas? Enggak masalah, itu kan strategi untuk bersaing. Enggak masalah. Jadi nggak masalah berarti ya? Bagus saja. Oh, berarti itu bukan suatu kecurangan, bukan ya, memang itu memang strategi. Itu berarti kan cosplayernya tahu dia strateginya gimana dan dia riset ya kan? Nah, itu kan riset, masuk ke riset, nggak masalah. bukan kayak misalnya Mas aku menang Mas ya ngomong ini kan, beda itu ya. Resikonya kalau gitu uang sogokannya misal 1 juta menangnya cuma 500, rugi anda rugi nanti, jangan rugi. Jangan. Dia nggak seberapa, minus ya kan. Balik modal kostum nggak cukup. Iya benar awal. Ini juga ada fenomena yang mana itu, contoh aku sama temanku beda nomor kan, misalnya aku nomor 1 sama nomor 2. Ya. Kemudian aku tampil. Kemudian ada saya Momoro gak dipanggil. Itu Momoro masuk itu kayak konsepnya kan ke crosswalk tapi kok berkelompok. Menurut Mas Cliff gimana? Kalau aku tak lihat nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Selama masuk akal. Kan satu tema misal ya kan. Sama masuk akal dan bisa alasannya, ya nggak masalah ya gitu. Oh. Penilaian tetap masing-masing. Oh, ya, misal okay. tampil berdua, satunya bisa maksimal, satunya enggak, ya otomatis nilainya yang bagus ya yang maksimal ya kan. Oh, berarti nanti ada yang beda gitu kan ya. Kan, tergantung. Jadi itu gak menjadi masalah, yang penting itu seenggaknya to the rules sama mengikuti peraturan yang ada gitu kan ya. Soalnya pernah kok ada event